Membiasakan hidup yang adil dan benar. Saudara, kalau kita ditanya mengapa keluarga kita harus membiasakan hidup yang adil dan benar, tentu ada banyak jawaban, ada banyak alasan. Entah sebagai anak-anak Allah yang sudah ditebus, apalagi kira-kira? Karena apalagi kita harus membiasakan baik dan benar? Itu satu. Yang kedua misalnya, karena senantiasa diberkati Tuhan. Karena apalagi kita membiasakan yang adil dan benar? Memberikan teladan. Ada banyak jawaban. Tapi hari ini kita akan fokuskan berdasarkan dari Yesaya. Itu pun masih ditafsirkan. Siapa yang menafsirkan? Pengkhotbahnya. Jadi Bapak Ibu boleh menambahkan lagi nanti di rumah, mengkhotbahkan sendiri, ditafsirkan lagi berdasarkan Yesaya. Hari ini saudara, kita diajar, kita, keluarga kita digambarkan sebagai kebun anggur. Nah, ini puisinya Bapak Ibu, ini puisinya. Ya, next. Bisa kelihatan? Nah, wah nggak kelihatan ya. Kata-katanya bisa dibaca? Ya, kita baca Bapak Ibu. Anggur Allah subur berbuah, buah indah, manis dan laris. Jika rasanya asam, janganlah tinggal diam, buang saja tanpa guna. Anggur Allah subur berbuah, buah indah, manis dan laris. Jika rasanya asam, janganlah tinggal diam, buang saja tanpa guna. Nah, ini nyanyiannya bukan Mazmur, tapi nyanyiannya Johan. Nah saudara, itu gambaran kebun anggur yang ternyata dinanti-nanti buahnya manis, tapi hasilnya asam. Lalu bagaimana konsekuensinya berdasarkan deskripsi Yesaya? Kenapa kita harus membiasakan untuk berbuat adil dan benar versi Yesaya? Yang pertama, lagunya itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita, bangsa-bangsa kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Siapa yang nyanyi Bapak Ibu? Tulus. Judulnya Manusia Kuat. Manusia itu kuat. Seperti yang dikatakan, aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Kita ini adalah orang yang paling top markotop di antara ciptaan-ciptaan yang lain. Dari bawah, gambar apa Bapak Ibu? Pohon duren. Orang mengatakan, ada yang guru biologi, tumbuhan itu bersifat anima generativa. Pokoknya mempertahankan hidup, makan, kan gitu. Ini pohon duren, walaupun buahnya bagus, tapi ya hanya yang penting berbuah, entah dicuri ya tetap biar saja, atau mungkin ditebang buahnya tetap di situ, nggak berpindah-pindah, karena yang dipikirkan adalah makan. Pokoknya makan, bertumbuh biar hidup. Ketika tidak ditangkarkan ya sudah di situ makan terus. Itu anima vegetativa. Naik lagi, ini katanya binatang cerdas.
Siapa Bapak Ibu itu? Itu orang utan Kalimantan. Punya sifat binatang itu anima sensitiva. Sensitif, bisa merasakan, bisa pindah, bisa melawan. Tetapi ya tetap orang utan. Ada yang punya keinginan untuk berdampingan dengan orang utan, ya cuma jadi teman. Nah, itulah binatang. Binatang itu juga tergantung alam. Pohon durian juga tergantung alam. Kayak pohon kelapa bisa ada di mana-mana karena mungkin air yang membawa atau mungkin orang yang menangkarkannya. Tetapi yang paling tinggi adalah manusia. Nah, Bapak kenal manusia ini? Nah, karena saya nggak berani cari contoh yang lain. Ini manusia walaupun agak botak sedikit. Dikatakan itu manusia yang utama karena manusia itu adalah anima intelektiva. Artinya apapun juga manusia itu bisa memberikan yang terbaik karena adalah masterpiece. Ini ciptaan karena manusia adalah sebuah imago Dei, image-nya Deo, gambaran Allah yang benar-benar diberikan pada manusia. Sehingga sudah selayaknya kalau keluarga Kristen kita adalah keluarga manusia, bukan keluarga animal, bukan keluarga pepohonan, tapi kita adalah keluarga manusia yang diberikan yang terbaik seperti pohon anggur di tempat yang subur. Berbagai talenta sudah diberikan kepada Tuhan, sehingga mari saudara, sebagai keluarga Kristen kita menjadi kebun anggur yang menghasilkan buah anggur yang baik, karena manusia adalah ciptaan utama di dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini dia. Coba tulisannya digedekan, itu biar gantengnya ada lebih jelas. Ada yang kenal dengan orang ganteng sedunia ini? Nah, kita akan baca ayatnya. Kelihatan Bapak Ibu? Di sini kecil sekali. Berarti harus pakai kacamata, menyadari ketuaannya. Mari kita baca 1, 2, dan 3. Dan membawa ternyata pakai kacamata nggak nyampe juga saya. Nah saudara, intinya Tuhan itu memberikan penyertaan yang luar biasa kepada pohon anggur, kepada manusia. Walaupun Tuhan itu selalu memberikan aplikasi ilahi bagi setiap ciptaannya. Mari yang paling bawah ini gambar apa? Ingat lagunya? Bunga Bakung, gimana lagunya? Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bisa Mbak Ayu spontan bunga bakung di padang? Mari kita bangkit berdiri. Kalau perlu tepuk tangan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi
dikasihi Tuhan. Yang kedua, gambar apa? Ingat lagunya burung pipit? Gimana lagunya? Oh sama, burung pipit. Oke, nyanyi burung pipit, saudara. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Wah, ini lagu yang ketiga yang sulit. Tadi sudah dinyanyikan Tulus, manusia kuat. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, kita lihat bagaimana penyertaan Allah itu memang luar biasa. Ini penyertaan kalau sekarang kan karena semua serba digital ya, dikatakan aplikasi. Nah ini aplikasi ilahi itu luar biasa. Kalau bunga bakung, burung pipit saja dipelihara Tuhan, apalagi diri kita manusia, sehingga terciptalah manusia ganteng sedunia itu. Seperti kita. Itulah saudara, tidak ada alasan kalau kita tidak bisa belajar untuk yang berbuat yang baik dan benar. Itulah keluarga Kristen yang ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Mari setiap keluarga yang sudah diberikan Tuhan kepada kita yakini itu cara Allah yang terbaik, lingkungan pertama yang benar-benar dipakai untuk Tuhan. Walaupun ada keluarga-keluarga yang mungkin tidak ideal, ada keluarga-keluarga yang mungkin broken, ada keluarga-keluarga yang mungkin menyakiti hati. Tapi hari ini mari dari kacamata ilahi kita kembalikan keluarga sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu menunjukkan bagaimana keluarga itulah hasil aplikasi ilahi, itulah yang terbaik. Maka jangan sia-siakan keluarga kita. Untuk itu biarlah aplikasi ilahi yang sudah dirasakan di setiap keluarga kita tunjukkan dengan tindakan dan juga pikiran yang adil dan benar. Dan yang terakhir, lagunya Kau berbuat begitu, kau ingkari janji setiamu. ini lagu lama yang menyanyikan Panjaitan bersaudara. Tak kusangka kau berbuat begitu. Kadang-kadang kita terkaget-kaget, tak menyangka orang-orang yang kita kasihi di dalam keluarga itu mengkhianati, membuat sakit hati, membuat ilfil, membuat putus harapan. Bapak Ibu tahu ini gambar apa? Siapa yang kira-kira tahu? Itu gambarnya siapa? Itu yang kiri pojok merah itu adalah Julius Kaisar. Ketika Julius Kaisar ternyata dikhianati oleh sahabatnya sendiri bernama, terkenal loh ini, yaitu Brutus. Ini kisah yang luar biasa hebatnya. Maka orang-orang yang dekat dan mengkhianati dikatakan Brutus, kan gitu. Kalau lebih mantap silakan googling atau browsing. Ini cerita luar biasa bagaimana Julius Kaisar dikhianati, sahabatnya sendiri dibunuh. Inilah kehidupan. Memang itulah resikonya. Kita akan baca ayatnya, ayat yang terakhir. Kita baca 1, 2, 3. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang-orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya.
Dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Saudara, ketika kita punya rasa kekeluargaan, ketika kita menjadi orang dekat, ternyata bisa punya konsekuensi dan resiko. Kalau orang Jawa mengatakan diparingi ati ngerogoh rempelo. Orang mengatakan kebablasan itu orang dekat, saking kedugo. Apa ya bahasa Indonesianya kedugo itu? Terlalu berani begitu ya. Itu resiko. Bukan hanya manusia dengan manusia, bahkan seorang manusia dan Tuhan. Bahkan banyak orang, itu cerita umat pilihan, itu bangsa Israel, orang-orang yang dikasihi. Itulah Yehuda dan orang-orang Israel. Itu juga gambaran kita manusia. Ternyata keluarga-keluarga yang menyangkal Allah, yang berbuat keonaran, bukan karena tidak pernah ke gereja, bukan. Bukan karena mereka tidak pernah berdoa, bukan. Tapi itulah manusia yang tidak ada yang sempurna. Mari saudara kita melihat efek ini, efek kedekatan ini, hati-hati. Banyak orang menggunakan persekutuan, menggunakan gereja, menggunakan pelayanan untuk berbuat tidak adil dan tidak benar. Itu bisa dilakukan siapa saja. Itu peringatan bagi kita semua. Mari hati-hati, ingat, jika dekat tetap ada batas-batasnya. Bagaimana cerita di Gunung Sinai kemarin, mungkin Bapak Ibu ingat, dikatakan siapa yang melihat Allah dia akan binasa. Maka Gunung Sinai tidak diizinkan semua orang naik ke sana, hanya Harun dan Musa. Artinya Tuhan mengingatkan keluarga-keluarga Kristen yang dekat dengan Tuhan di dalam kehidupannya, hati-hati. Jangan kebablasan menggunakan Tuhan. Jangan menggunakan kesempatan seolah-olah itu berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan katakan kejijikan di mata Tuhan tetap kejijikan. Mungkin orang lain memujanya, memujinya, pelayanan yang luar biasa. Hati-hati. Kalau ternyata di dalamnya ada kebusukan, kecurangan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan itu. Untuk itu mari saudara, keluarga-keluarga Kristen, kebun anggur Tuhan harus menghasilkan buah yang manis. Kalau memang belum, mari kita usahakan kembalikan. Keluarga tetap harus dipertahankan. Itulah anggur yang dihasilkan dari kebun anggur yang baik. Itulah anggur manis yang mesti kita hasilkan dari keluarga-keluarga Kristen. Mari kita semakin menghayati memasuki bulan keluarga di dalam penyertaan Tuhan, supaya kita menghasilkan kebaikan dan keadilan serta kebenaran. Amin.